Mas Leo, bisa diceritakan Mas bagaimana sebenarnya kok bisa sampai tidak gajian hingga 7 bulan ini sebagai seorang supir ambulan, bagaimana Mas awalnya? Kalau dari yang kita pahami sih karena adanya peraturan baru pemerintah terkait adanya penataan non ASN di lingkungan Pemkab Jember, jadi kita terkendala ada beberapa driver ambulan desa yang nggak bisa daftar dengan berbagai macam alasan. Kalau saya sendiri pribadi nggak bisa daftar karena sudah terlanjur daftar CPNS, sedangkan dari teman-teman yang lain setelah saya himpun informasi nggak bisa daftar juga karena ada yang dokumen pribadinya hilang, terus kemudian juga ada yang terkait usia mendekati usia pensiun, dan juga masa kerja yang kurang dari 2 tahun. Jadi kebanyakan dari 56 itu driver ambulan desa yang nggak bisa daftar alasannya seperti itu Mas. Makanya ternyata yang nggak bisa daftar itu gajinya nggak bisa dikeluarkan. Berapa lama itu Mas nggak gajian? Per Januari 2025 hingga saat ini. Berarti 7 bulan ya? 7 bulan kira. Selama 7 bulan itu apakah masih bertahan menjadi sopir ambulan atau apa? Cari alternatif lain. Alternatif lain. Kalau kita sih berusaha tetap bertahan karena dari pihak dinas kesehatan sendiri tidak ada ketegasan terkait masalah unit ambulan desa. Jadi teman-teman merasa ya seperti tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2025 itu memang ada keterlambatan untuk Pencairan penandatangan kontrak PKWT. Jadi ketika ambulan nggak ditarik, kita merasa ya kita masih bertugas, kita masih diberi tanggung jawab untuk mengabdi pada masyarakat terkait dengan ambulan desa ini. Jadi kita tetap bekerja sambil berharap nanti ada regulasi baru yang bisa memungkinkan agar gajinya teman-teman yang 56 ini bisa dicairkan. Kita juga sudah berusaha berkomunikasi dengan pihak dinas, tapi jawabannya ya gitu, tunggu ada regulasi baru. Sampai bulan 7 kemarin juga belum ada kabar, makanya kita berusaha cari jalan, berkirim surat ke Bupati 2 kali, berkirim surat ke DPR 2 kali, baru kemarin 12 Agustus baru ada jawaban untuk diadakan rapat FDP di Komisi D tanggal 13 Agustus. Mas, kalau boleh tahu gajinya berapa sih sekarang? Kalau gaji 1 bulannya itu 1.750.000 per bulannya. Bulan baru UMR ya? Wah, jauh Mas, jauh. Mas, terus bagaimana untuk biaya bertahan hidup selama bertahan? Nah, ini kan nggak gajian, bagaimana? Kalau saya pribadi sih ya kerja apa adanya Mas. Jadi istilahnya kalau dikata serabutan ya serabutan. Untungnya ya juga banyak seperti tetangga, teman yang tahu kabar seperti ini ya berusaha membantu lah. Seperti contohnya ada tetangga saya punya usaha catering, dia butuh supir untuk mengantarkan cateringnya itu, saya dihubungi ya lumayan lah Mas buat tambah-tambah buat untuk kebutuhan sehari-hari. Terus juga kadang saya juga diminta tolong sama tetangga untuk antar anaknya sekolah karena dia nggak bisa nganter, saya diminta tolong ya saya antarkan, tapi nanti dapat ongkos lah, tapi bukan jadi gojek atau ojol ya Mas ya. Cuman ya sewaktu-waktu dibutuhkan aja. Terus juga pokoknya adalah yang kayak teman itu ngajak, ikut aku kerja tapi nggak tiap hari ya saya ikut aja, yang penting menghasilkan lah untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa kira-kira pendapatan dari pekerjaan serabutan itu? Ya nggak mesti Mas, kalau ada ya ada. Kalau ikut catering itu saya kadang mengantarkan ke beberapa tempat itu kadang dikasih seharinya 100.000. Tapi nggak tiap hari ya? Nggak tiap hari, cuman ada momen
dia dapat pesanan gitu lumayan banyak, ya saya suruh nganter beberapa titik tempat lokasi, ya dikasih 100. Ya alhamdulillah Mas, masih ada yang berempati lah. Kalau dari jadi ini ojek anak sekolah itu berapa gitu sekali nganter? Ya kalau ojek sekolah mungkin deket-deket aja Mas, jadi mungkin cuma diberi uang bensin aja seperti 20.000, 25.000. Mas kalau boleh tahu Mas Rio berapa yang ditanggung di rumah? Kalau tanggungan sih saya punya istri dan anak 3, yang sekolah itu 1, yang terakhir yang masih kecil masih batita masih baru 1 tahun. Jadi ya yang agak kerasa kemarin itu pas tahun ajaran baru, otomatis kan butuh biaya juga Mas, karena anak ngeringin minta beli tas, sepatu gitu. Dan kebetulan saya juga terima kasih sama teman-teman media itu, beritanya diangkat, ada yang baca, saudara saya tiba-tiba datang ke rumah ngantarkan tas untuk tas, buku dan kebutuhan sekolah anak saya. Ya alhamdulillah, jadi ada hikmahnya lah di up untuk masalah ini sama teman-teman media. Mas, dengan ini ya macetnya pembayaran gaji ini berdampak lain nggak? Jangan lupa sih Mas. Dengan macetnya pembayaran gaji itu apakah juga berdampak misalkan cicilan motor atau cicilan perumahan atau seperti apa? Oh ya, kebetulan saya kan tinggal di perumahan Mas, perumahan Aksasa itu cicilannya tiap bulan 750, yang awalnya tidak pernah telat bayar untuk KPR-nya itu akhirnya per Januari 2025 itu agak tersendat pembayarannya. Jadi ya kita harus menyesuaikan, mengatur keuangan dengan sebaik mungkin di manage agar ya nabung nyicil dikit-dikit bisa bayar 1 bulan. Jadi mulai Januari sampai Juli ini kan sudah berjalan 7 bulan, jadi mungkin sekitar 3 atau 4 bulan lah kita bisa membayar, jadi ada tunggakan sekitar 3 bulan. 3 bulan ya macet. Tapi itu ditoleransi nggak Mas sama pihak developer? Kalau pihak banknya sih sebenarnya nggak ada toleransi, cuman ya tetap menjalankan sesuai prosedurnya. Kita di WA katakanlah diingatkan, Mas sudah waktunya bayar ini, ya kita jawab ya Mas, nanti kalau ada rezeki pasti saya bayar. Mas, dari 7 bulan itu masa nggak ada pembayaran sedikit, entah itu dari puskesmas ataupun Ada Mas, ada. Kak, dari puskesmas itu namanya Jabal Jasa Pelayanan. Jadi juga itu yang jadi acuan kita bahwa dari Januari sampai Juni kita masih bekerja, kita dapat Jabal, tapi nominalnya kan sesuai dengan Mas, kemampuan puskesmasnya. Jadi enggak, paling itu bertahap Mas. Jadi mulai Januari sampai Juli kemarin itu awalnya yang 200, 250, naik jadi 300, 400. Terakhir itu saya terima bulan Juni itu 500.000. itu jasa pelayanan itu yang dari puskesmas. Dari puskesmas. Ya. Tapi tiap bulan nominalnya sama atau beda-beda? Enggak sama. Jadi periode Januari sampai Juni itu bertahap 200, 250, 300. Ya, terakhir bulan Juni itu seingat saya 500. Saya ingat. Ya, alhamdulillah ada inilah dari puskesmas. Jadi juga pegangan buat saya bahwa artinya saya dapat Jabal, berarti saya dianggap masih bekerja. Jadi itu yang jadi acuan saya untuk terus memperjuangkan hak saya yang 6 bulan uang gaji yang harusnya saya dapat dari Pemkab. Iya Mas, tidak gajian dan tidak ada kecelakaan. Kenapa kok masih memilih bertahan jadi sopir ambulan? Apa Mas? Ya karena ini panggilan hati Mas ya, satu panggilan hati. Kita sudah dikenal dengan masyarakat bahwa kita itu sopir ambulan. Sedangkan pemerintah sendiri ada aturan selama tahapan seleksi P3K
berlangsung tidak boleh merekrut karyawan baru atau pegawai baru, honorer baru. Jadi kalau semuanya kita juga ini kalau semuanya ditinggal, katakanlah kita cari kerjaan lain ditinggal kita resign, kasihan masyarakat juga pasti di daerah kita. Kan nggak boleh ngambil supir baru, ngangkat karyawan baru. Katakanlah saya riset saya kembalikan ini, nggak boleh ngambil ambil karyawan baru. Ketika masyarakat butuh bingung ya juga kita nggak enak yang kita sudah terbiasa membantu orang terus kita bilang aduh nggak bisa Bu anu. Jadi juga kadang jadi pikiran Mas. Sudah terbiasa nolong pasti kan kecewa kan kayak orang kayak pasien atau keluarga pasien yang butuh. Bisa sih kita minta tolong ke teman-teman desa sebelah, driver ambulan desa desa sebelah. Cuman mereka juga ada tanggung jawab wilayah masing-masing kan. Jadi nggak enak juga terlalu banyak. Mas, apa itu untuk operasional ambulan itu sendiri, puskesmas ngambilnya dari mana kalau boleh tahu? Sejauh ini seperti apa? Maksudnya untuk operasional? Kayak bensin ambulan atau BBM? Oh, kalau itu memang ada anggarannya Mas. Sebenarnya ada anggarannya untuk perawatan istilahnya perbaikan lah. Terus untuk BBM sebenarnya ada anggarannya. Cuma memang anggarannya kan terbatas. Jadi cukup untuk bensinnya itu BBM-nya itu hanya dipergunakan untuk melayani yang sifatnya gawat darurat. Contoh seperti ibu yang ingin melahirkan di daerah pelosok, nggak punya kendaraan, kita ditelepon, ya kita berangkat dibawa ke puskesmas. Terus juga kalau ada telepon, Mas ada kecelakaan, jam berapapun kita harus siap Mas. Sedangkan untuk pasien rawat jalan memang tidak ada pagunya, jadi ya kita tawarkan ke pasien yang memang benar-benar membutuhkan, katakanlah habis operasi patah kaki nggak memungkinkan kan untuk naik sepeda, jadi kita tawarkan untuk nggak apa-apa Bu saya anggarkan, tapi mohon pengertiannya untuk BBM-nya tolong dibantu gitu. Jadi memang tidak ada pagunya untuk antar pasien rawat jalan. Mas, kalau boleh tahu untuk dari kebijakan terbaru atau solusi yang ditawarkan anggota dewan dan juga Pemkab sejauh ini apa? Kalau dari kemarin tuh hasil rapat RDP di Komisi D itu pihak anggota dewan Komisi D merekomendasikan agar segera dicairkan untuk gaji teman-teman yang 56 ini yang Januari sampai bulan Juni 2025 karena ketika RDP kemarin itu terungkap bahwa dananya ada, cuman terkendala regulasi untuk mencairkan itu yang nggak bisa. Jadi dalam waktu dekat kita harus rajin-rajin komunikasi sama pihak dinas kesehatan ataupun pihak Komisi D agar bisa tetap dikawal ini hasil rapat yang kemarin. Jadi biar nggak terlalu lama lagi, dan kasihan juga teman-teman, bukan saya aja, ada 56 orang totalnya, jadi ya kasihan juga kalau harus menunggu lagi. Untuk kontrak, ini kan ada kontrak ya, kabarnya kan ada ditawarkan kontrak ulang, bahasanya PKWT dibebankan ke puskesmas. Ini skemanya seperti apa yang ditawarkan? Apakah untuk Januari hingga Desember kontraknya atau mulai Juni ini hingga akhir tahun ini? Kalau kemarin itu yang ditawarkan itu bulan Juli sampai Desember, karena untuk Januari sampai bulan Juni 2025 itu kan teman-teman yang lain ikut seleksi P3K itu bisa dicairkan untuk gaji yang dari PMK. Tapi karena per Juli sudah tidak bisa dicairkan, baik yang 190 driver yang ikut P3K maupun yang 56 driver itu kan mulai Januari tidak bisa dicairkan. Jadi terhitung mulai Juli sampai Desember untuk kontrak periode puskesmas. Jadi makanya kita memperjuangkan yang Januari sampai Juli 2025 itu untuk yang 56 orang ini agar bisa dicairkan. Karena apa? Catatannya kita masih bekerja, itu yang perlu digarisbawahi.
Berarti ini sampean nggak ikut tes P3K kemarin dia? Atau? Nggak bisa daftar mas, karena memang peraturannya tidak bisa daftar seleksi P3K maupun tahap 1 maupun tahap 2 karena sudah daftar CPNS dulu. Oh, iya. Jadi kalau udah daftar CPNS nggak bisa. Kenapa kok saya daftar CPNS? Karena memang infonya atau sosialisasi terkait penataan non ASN itu nggak kita terima secara utuh. Jadi kalau saya tanyain teman-teman itu ada yang nggak dikasih tahu tuh sama ada yang ya dikasih tahu cuman nggak terlalu apa ya. Terus, iya dikasih tahu tapi terkendala ini terlalu mepet untuk ngurusi kayak dokumen pribadinya hilang atau gini. Jadi seandainya 6 bulan sebelumnya sudah disosialisasikan terkait rencana penataan non ASN ini, mungkin teman-teman sudah siap. Kan itu kalau nggak salah di akhir tahun 2024 itu nggak dibuka pendaftaran yang tahap 2. Jadi sebelum-sebelumnya itu kalau dikata teman-teman terlalu mepet untuk info sosialisasinya. Jadi mas. Oh, jadi tapi masuk database atau enggak? Setahu saya tidak ya? ada yang masuk database. Soalnya teman-teman driver ambulan desa itu semuanya itu masuk yang tahap 2. Yang tahap 2 itu kalau nggak salah semuanya nggak ada di database BKN. Ya. Kalau sopir yang sudah daftar CPNS tapi nggak lolos ya mas ya, itu ada berapa mas? Yang bernasib sama-sama kayaknya? Yang sama kayak saya mungkin setahu saya cuma ada 2. Jadi saya sama yang Gagah Wero Pati namanya Mas Lindan. Itu memang sempat kontak-kontakan sama saya menanyakan ya kita nasibnya sama lah mas gini ya. Ya itu saya ajak untuk ayo mas kalau memang kita mau berjuang ya ayo gitu. Oh kita kan nggak tertarik nih unit ambulans-nya, otomatis kita harus tetap melayani masyarakat, kita terhitung tetap kerja yang penting tetap absensi dan misi kegiatan. Terus ini kan wis gak gajian dan nanti ini langkah kedepannya seperti apa sebenarnya mas? Bagaimana? Langkah kedepannya ini dengan kondisi seperti ini apakah tetap mempertahankan jadi sopir ambulan atau tetap memperjuangkan ini hak-haknya? Ya untuk sementara kita jalani dulu aja yang sudah kontrak PUD sambil menunggu gaji teman-teman ini bisa dicairkan yang Januari sampai Juni itu. Jadi kita tetap jalani aja dulu yang ada. Entah nanti itu setelah pencairan gaji yang Januari sampai Juni itu bisa direalisasikan, saya kembalikan lagi ke teman-teman yang lain. Kalau memang masih mau lanjut mengabdi bagi driver ambudes ya monggo, kalau memang sudah enggak ya juga terserah ya, kita kembalikan lagi ke individu masing-masing. Tapi dari 50 orang kemarin yang ditawari kontrak itu ada berapa mas atau semuanya diakomodir ditawari kontrak ulang? Kalau dari anggota dewannya dianjurkan untuk semuanya 56 ini ditawarkan kontrak. Tapi kan juga saya tadi bilang bertahap, jadi enggak semua. Jadi ada salah satu teman saya yang bilang belum ditawari kontrak, ya disuruh tunggu sabar, mungkin ini masih bertahap. Jadi nanti pasti ditawarkan. Kalau dari anggota dewan sih kemarin gitu. Terus nama lengkapnya sama mas? Kenapa? Nama lengkapnya sama? Nama saya Lulu Arta Pranata. Di sopir ambulan mana mas? Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa. Sejak 2022. Saya ya Januari 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.